Bapak Ibu yang mulakan Allah, alhamdulillah siang-siang jam kerja ya masih sempat ada kajian. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kesibukan yang ditinggalkan Allah ganti dengan kemuliaan yang tinggi di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita bertemakan dari surat Al-Baqarah ayat berapa itu ya? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. 152 kan ya. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita kirimkan untuk rohani Rasulullah SAW. Beliaulah Al-Fatih, sang pembuka, beliaulah Al-Khatim, sang penutup. Ila ruhin Nabi SAW, man ismuhu Ahmad Muhammad Al-Fatih Al-Khatim Al-Fatihah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Allah berfirman, fadhkuruni, maka berzikirlah kepadaku. Azkurkum, aku juga akan menzikirkan. Bahkan aku sedang dan selalu berzikir menyebut namamu. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Kalimat syukur, zikir ini hampir sama. Bedanya kalau syukur itu mengingat Allah pemberi nikmat, kalau zikir lebih luas dari itu. Orang sabar bisa ingat Allah, disebut sabirin, orang yang sabar. Orang dapat nikmat ingat Allah, disebut syakirin. Maka fazkuruni, zikirlah kepadaku. Zikir berarti menyebut, mengingat. Kita tidak mungkin mengingat yang kita nggak kenal. Sebanyak ini Bapak Ibu jumpa seseorang, kalau tidak kenal ingat gak orangnya? Nggak ingat ya? Maka miftahud dzikr al-ma'rifatu bil madhkur. Jadi kunci berzikir itu mengenal yang disebut. Jadi kalau kita tidak kenal yang mau kita zikirkan, mustahil dapat ingat. Yang ada cuma sebut. Mau naik nggak ilmunya? Dari cuma sebut menjadi ingat. Mau? Semua kita ini sudah pernah jumpa Allah. Ada yang ingat? Nggak ada. Kenapa? Kenapa kita tidak bisa ingat? Karena mengingatnya pakai alat yang tidak pernah jumpa dia. Otak ini tidak pernah jumpa Allah. Mata ini tidak pernah jumpa Allah secara hakiki. Namun jika otak ini, mata ini, pendengaran ini diingatkan, diajarkan oleh yang pernah berjumpa itu, maka dia akan berzikir. Ya, alhamdulillah hujan ya. Di sini sering hujan ya. Alhamdulillah. Jadi apa kunci seseorang berhasil berzikir? Bukan banyak menyebut. Kan di Quran ada, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya.
orang beriman itu ingat Allah sebanyak-banyaknya tetap tidak cukup untuk ingat Allah. Oleh karenanya harus dapat kunciannya. Apa kunciannya mengingat Allah? Mengenali namanya pada diri, mengenali perbuatannya pada diri, mengenali sifatnya pada diri. Gimana? Mau dibuka kajian begitu? Sanggup gak? Nanti kita ringankan bahasanya. Ini ilmu tidak tinggi-tinggi amat. Cuma orang supaya terlihat eksklusif, wah ini kajian tinggi, padahal biasa aja. Ini kan semua dari Quran. Wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu apakah engkau tidak menatap? Dalam hadis qudsi Allah berfirman, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku senantiasalah dia mendekatkan diri kepadaku dengan amal tambahan. Sehingga apa kata Allah? Hatta ahbabtuhu, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya. Orang kalau cinta maunya apa kalau cinta? Maunya kita, maunya dia. Ya, betul. Itu hanya Allah yang boleh begitu. Kita kalau udah cinta, kita maunya orang yang kita cinta itu kehendak dia sudah nggak ada, yang ada kehendak kita. Itu namanya jalalul hubb, ketegasan, keperkasaan orang bercinta. Orang yang cinta itu ingin merenggut sifat-sifat yang dicintainya. Tidak mau lagi ada kehendak yang dicintai, yang ada kehendakku. Tidak ada lagi kemauan dia kecuali kemauanku. Tidak ada lagi pandangan dia kecuali pandanganku. Itu maunya orang kalau jatuh cinta. Yang boleh begitu hanya Allah. Bapak-bapak ini nggak boleh kepada kawan, kepada teman, kepada guru. Ini karena biasa egois mencintai pasangan dengan cara begitu, mencintai guru pun caranya begitu. Maka banyaklah murid suul adat dalam mencinta. Maka si murid ini buat kaidah-kaidah sendiri di kepala dia. Kalau guruku tidak begini, ini bukan guruku. Sombong kali jadi murid. Jadi guru aja. Ya. Kalau dia begini berarti guruku, kalau nggak begini berarti bukan guruku. Itu sombongnya seorang murid. Padahal seharusnya murid mencari perhatian gurunya. Jangan buat kaidah-kaidah sendiri. Sudah jumpa belum ada murid begitu? Ada jamaah begitu? Kalau dia nggak begitu bukan ustaz saya itu, ya. Banyak murid-murid terjebak di situ. Lihatlah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. 4 sahabat yang jamin masuk surga, wazirnya Rasulullah, ya, penolong, pembantu Rasulullah. Mereka nggak pernah menjadikan kemauannya jadi kemauan Nabi. Yang ada, apapun maunya Nabi itu mau aku. Sempat satu kali Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, la ahad, ya, tidak ada seorang pun ahabbu ilayya minka illa nafsi. Tidak ada yang lebih aku cintai melebihi engkau kecuali diriku sendiri. Aku tidak cinta pasanganku melebihi cinta kepadamu, kepada anakku melebihi kepada engkau, kecuali aku. Umar ini mau masih ngatur-ngatur Nabi. Umar masih ngatur-ngatur. Makanya tahun ke-6 Hijriah itu ujian terakhir Umar. Benarkah cintanya Sayyidina Umar kepada Nabi Muhammad SAW? Sehingga Umar pernah membentak Nabi, tapi tobat 40 hari. Pernah nyinggung Nabi sekali, tobatnya 40 hari. Pernah nyinggung guru gak? Pernah nyinggung guru gak? Gimana? Pernah nyindir-nyindir mursyid gak? Ini perbedaan karakter orang tinggal di Sumatera. Walaupun katanya orang Bugis kan, walaupun orang Banjar,
Walaupun orang Jawa, tapi kalau tinggal Sumatera karakternya beda, Pak. Bahasanya masih sama. Ada budaya egaliter. Egaliter itu kesetaraan, equal. Hati-hati, budaya itu bagus, tapi dalam berguru itu orang Jawa nomor satu. Orang Jawa adabnya nomor satu. Karena mereka mengamalkan kitab Ta'limul Muta'allim. Kenapa pesantren-pesantren di Sumatera nggak begitu, Pak? Karena nggak ngajarin kitab ini. Kembali ke bab cinta tadi. Apa kata Allah? Fa'idha ahbabtu, jika aku telah jatuh cinta kepada si hamba, kuntu sam'ahu, akulah sifat sama dia. Jadi sifat ma'ani, masih ingat sifat ma'ani? Qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Yang paling ujung sama, basar, kalam. Apa kata Allah? Kuntu sam'ahu, aku ubah dirinya, aku berikan dia kesadaran. Biasanya dia merasa dirinya yang mendengar dengan sifat sama yang ada pada dirinya. Sekarang dia menyadari yang mendengar itu adalah Allah. Kalimatnya kuntu sudah. Kenapa tidak katakan aku ganti? Dulu saya menerjemahkannya begitu, ternyata saya keliru. Aku ganti samanya jadi samaku. Untuk penjelasan boleh. Ternyata maknanya bukan begitu. Kuntu, kalimatnya pakai fi'il madhi, kana yakunu. Kuntu, adalah aku telah menjadi samanya. Maksudnya apa? Dia diberikan kesadaran bahwa sebenarnya yang mendengar pada dirinya juga samaku juga, pendengaranku juga. Kalau telinga ini mendengar berapa jarak jelasnya? Ada 10 meter masih? Masih 50 meter belakang tembok udah nggak kedengeran. Orang ngomong di hati kedengeran nggak? Nggak kedengeran. Tapi kalau Allah mendengarkan tanpa perlu jarak dekat, tanpa diganggu oleh jarak jauh, tanpa terganggu oleh tembok, tidak ada jarak, tidak ada waktu, tidak ada ruang, Allah mendengar sebagaimana Dia mau mendengar. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Kuntu, kalimatnya kuntu, aku telah menjadi, aku memang selalu menjadi pendengaran dia, yang mana dia yasma'u bi, yang dia mendengar dengan itu. Nah, selama ini dia mendengar dengan rasa pendengarannya, sekarang dia mendengar dengan pendengaran Allah. Kalau orang bisa mendengar dengan samanya Allah, kalau dia istikharah, minta isyarat kepada Allah, isyaratnya benar gak? Benar gak kira-kira? Pasti benar. Jadi kenapa ulama-ulama dari dulu mengajarkan murid-murid supaya istikharah dalam memilih? Bukan hanya memilih istri, memilih pekerjaan, memilih rumah, memilih bisnis. Lagi ada tawaran bisnis, mana yang dipilih? Pakai istikharah. Mau sekolah, jangan hanya mau kawin, istikharah. Pilih guru, istikharah. Kalau istri, jika paling baik sampai mati, syukur-syukur masuk surga bersama. Tapi kalau guru, adakah guru kita ini salah satu orang yang didapat hak syafaat di akhirat nanti? Itu yang dicarikan guru. Guru yang nanti dia punya izin dari Rasulullah untuk memberi syafaat. Karena di akhirat itu la yashfa'una indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Kalau ulama tauhid yang umum pakai akal mengartikan biiznih itu izinnya Allah. Tapi ulama marifat meneruskan izinnya Allah hanya ketahui dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka biiznih,
Bagi guru-guru kami yang mengerti ilmu zauq rohani, apa katanya? Illa biizni Sayyidina Muhammad, kecuali dengan izin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di hadis Imam Muslim, ini orang ingkar sunnah nggak percaya, Pak. Orang ingkar sunnah nggak percaya syafaat kecuali dari Allah. Secara tauhid benar, tapi ilmu tauhid kan ada penjelasannya. Bahwa syafaat itu ada 3 di dalam hadis Muslim. Para nabi, para malaikat, orang soleh. Siapa aja? Al-anbiya wal malaikah was salihun. Para nabi, semua nabi memberi syafaat muridnya, tapi mereka tidak dapat memberi syafaat kecuali dengan izin bukan Rasulullah. Masih tafsirnya belum kena itu. Semua nabi nggak berani jumpa Allah di akhirat sampai diizinkan Rasul. Dalilnya mana? Buka kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim. Semua umat manusia mencari syafaat. Datanglah mereka, apa kata mereka? Mereka musyawarah. Musyawarah telat kok, di akhirat baru musyawarah. Musyawarah di sini. Kepada siapa kita berguru? Di sini musyawarah. Mereka carilah, jangan bayangkan di situ ada pesawat, ada mobil, ada sepeda, nggak ada. Mereka jalan kaki nyari orang ngasih syafaat. Apa kata mereka? Sepertinya yang dapat kasih syafaat ini nabi pertama, kakek kita, Sayyidina Adam. Datanglah mereka cari Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Lah kalian minta syafaat kepadaku, kalian pun terusir asbab aku. Carilah Nuh. Kata Nabi Nuh, lah datang kepadaku. Aku ini mendoakan dulu umatku hancur binasa. Cari Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, aku ini pernah bohong 3 kali. Ini berapa kali bohong? Berkali-kali ya. Malu. Nggak pantas kasih syafaat ini. Apalagi Ar-Razi ini nggak pantas kasih syafaat. Pernah ngeles kan? Ditanya, Ustaz, udah nyampe di mana? Udah di jalan, padahal masih di rumah. OTW dari kamar tidur ke kamar mandi. Ya, Ustadz ini juga banyak juga ngelesnya. Jadi jangan heran, Ustadz ini kadang-kadang bulan masuk neraka kadang. Karena mempraktekkan kebohongan dari dirinya. Terus merasa suci. Terus jadi panitia kebenaran, berani bilang ini kelompok sesat, ini kelompok benar. Nah, inilah banyak ustaz-ustaz begitu hari ini. Dia lupa mufti halal haram pun dia neraka di tebing dia. Apalagi urusan hak dan dolalah, benar salah. Bahaya apa jadi ustaz itu? Bahaya jadi orang alim itu bahaya. Ada godaan-godaan untuk menjadi juri, nyalahin orang, sok-sok jadi penjaga ahlus sunnah, padahal ahlus sunnah dia sendiri juga belum jelas. Guru saya sudah jadi kiai di zamannya, tapi kalau zikir la ilallah nggak terasa, sholat nggak terasa, zikir nggak ada rasanya. Maka dia datang ke guru tuanya, sebenarnya ahlus sunnah itu kayak gimana? Kok aku menyembah sesuatu yang tidak ada rasanya? Kata Sayyidina Ali, aku tidak nyembah sesuatu yang tidak aku kenal. Berarti ini belum ahlus sunnah nih Tuan Guru. Kata gurunya, carilah si Anu, pertanyaanmu berat kali. Ternyata si guru ini juga nggak khusyuk-khusyuk amat sholatnya. Pindahlah ke guru kedua, jawabannya sama. Guru yang ketiga, ayahnya sendiri. Kata ayahnya, ngapain jauh-jauh ke guru? Tuh gurumu di situ tuh. Di pertigaan situ, naik ke atas sedikit, nanti sebelah situ ada surau, ngaji di situ. Betul dia datang ke sana, dia udah keliling se-Sumatera Barat itu, ternyata gurunya hanya beda persimpangan jalan sama dia. Sama dengan Imam Syazili, nyari guru ke Baghdad, kata wali kutub di Baghdad. Jadi orang ini Imam Syazili, dia mengatakan aku sedang cari wali kutub. Gaya bener kan? Kan ada murid ngomong gitu. Saya sedang cari wali kutub nih, cari wali Allah nih. Karena dia bukan wali Allah, jadi belum tahu di mana wali Allah. Berangkat ke Baghdad, sampai di Baghdad kata orang Baghdad apa? Walimu di Maroko.
Balik lagi dia. Bayangkan dia orang Aljazair. Aljazair apa Tunis ya, berangkat ke Baghdad ke timur. Disuruh balik ke ujung barat. Ketemu Abdul Salam Ibnu Mashis. Mirip dengan guru saya ini juga sama. Tapi mereka mencari gurunya di dunia, di bumi, bukan di akhirat. Orang di akhirat lanjut lagi, kata Nabi Ibrahim, carilah Nabi Musa. Kata Nabi Musa, aku pernah bunuh orang, gak dikisos, carilah Nabi Isa. Kata Nabi Isa, cari saja Muhammad, saudaraku, sallallahu alaihi. Jadi ketika orang nyari-nyari begitu, Nabi sudah teriak-teriak. Apa kata Nabi? Ana laha, ana laha. Itu hak syafaat, aku yang punya. Jangan cari kemana-mana. Orang yang sudah mengenal beliau di dunia waktu dia masih hidup, dia nggak cari-cari Nabi. Tapi yang belum kenal, dia juga nggak tahu kalau yang ngomong itu Nabi Muhammad. Bayangkan nanti Nabi sudah teriak-teriak, ana laha, kalian mau cari apa? Cari syafaat, minta kepadaku. Kata bapak ini nanti kalau kenal, kamu siapa? Gitu ya. Sotoy loh gitu. Sok lu, itu kita ngomong nanti. Pas balik lah, ini orang yang tadi memanggil-manggilku. Untung masih mencari para nabi. Bayangkan jumlah para nabi berapa? 124.000. Itu semua umat cari nabinya, dan semua nabi mengatakan itu hak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yashfa'una indahu illa biiznih. Ini perhatikan, tidak memberi syafaat di sisinya Allah, indahunya hadrah rabbaniyah, di sisi Allah, illa biiznihi, ay biizni sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara menafsir. Ini kita ambil metode tafsirnya dari tafsir Sa'id bin Jubair, dari gurunya Abdullah bin Abbas sahabat Rasulullah, ketika menjelaskan ayat 35 surat apa tuh? Surat An-Nur ya. Allahu nurus samawati wal ard. Ya. Surat apa itu? Ayat 35. Ayat Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Saya dijazahkan guru saya dulu, Ar-Razi, kamu kalau kamu mau paham, mau bagus, baca ini setiap malam. Bagi yang santri-santri silakan diamalkan, langsung jadi ijazah ammah. Coba kalian rasakan, tapi jangan langsung baru baca semalam 2 malam sudah ngomong begitu. Saya merasakan setelah setahun baru berbuah amalannya. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allahu nurus samawati wal ard, Allah lah nur langit dan bumi. Masalu nurihi, yang kedua itu nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketemu. Betul ayat 35. Alhamdulillah. Jadi la yashfa'una indahu illa bi'idnihi, tidak memberi syafaat di sisi Allah kecuali izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada rumah, ada penjaga rumah, orang mau jumpa sama yang punya rumah, izinnya langsung ke dalam atau di luar dulu izinnya? Yang megang pintu hadrah babullah, pintu menuju Allah, itu Nabi Muhammad. Jangan dikira mudah. Di depan Nabi Muhammad itu ada sahabat-sahabat Nabi. Maka Nabi mengatakan, aku kota ilmu, ana darul hikmah, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Haruslah pintu Sayyidina Ali dulu. Nah, mumpung masih di dunia, masih di bumi, carilah guru yang mengajarkan Allah cinta kepada kita, sehingga diberi kesadaran mendengarnya bukan lagi dengan pendengaran yang terbatas ini, tapi mendengarnya sudah dengan sifat sama. Saya mau tanya, kalau Allah itu baqa, menghadap ke Allah, Allah itu baqa, apa arti baqa? Kekal wujud. Jika Allah wujudnya baqa,
Jika hendak jumpa dengan Allah, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Kalau mau jumpa orang alim, ingin merasakan ilmunya, apa yang dilakukan? Kalau ada gelasnya diapain? Kalau ada gelas, diapain gelasnya? Dipegang doang. Kosongin dulu gelasnya, buka tutupnya. Paham nggak maksudnya? Ini orang Melayu kan paham bab kias lah ya. Kalau kita mau jumpa orang alim, kita punya ilmu, kosongin dulu ilmunya. Mengosongkan ilmu itu pada adab, dia nggak akan kosong. Ketika kita mau datang ke orang alim, bahwa kalau saya ini berilmu, saya ini berthariqah, saya ini sudah mursyid, sudah lewat sudah. Nggak akan merasakan nikmat ilmu dia kecuali yang sesuai nafsu kita. Kalau nggak cocok dengan ilmu kita, kita tolak dia. Itulah sebabnya hijabnya murid tidak bisa menerima ilmu guru. Dia selalu ngomong ini, oh ilmunya guru ini sama dengan bapak saya. Kalau nggak sama kenapa? Kalau nggak sama dengan kiaimu kenapa? Itu hijab kita. Padahal di atas langit ada langit, di atas orang alim ada orang alim lagi. Nggak perlu orang alim di atas alim. Beda tempat sudah beda ilmu, beda thariqah sudah beda rasa, beda zikir. Bahkan sama zikir, thariqahnya sama, gurunya beda, rasanya beda. Beda. Kenapa bisa begitu? Ini yang disebut oleh Allah SWT dalam hadis qudsi. Ya, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil. Oleh ulama ahli fikih, nawafil itu amal-amal sunat. Tapi bagi ulama ahli ma'rifat, nawafil itu adalah engkau meniadakan dirimu, engkau mengosongkan gelasmu, engkau fanakan sifat-sifatmu, baru dia akan menemukan kesejatian itu. Kalau kita dengar orang hayya 'alas shalah, jawabnya apa? La haula wala. Kalau kita mau makan baca, kenapa makan baca bismillah? Karena yang ngasih kenyang Allah. Makan itu bebas. Jadi Pak Haji ini tadi lucu-lucuan, dikira saya makan nasi. Saya nggak makan nasi Pak Haji, kecuali sesekali aja. Ya, ternyata beliau sama dengan saya berapa tahun lalu. Kalau nggak nasi nggak kuat katanya. Ya, betul Pak Haji ya? Apakah nasi yang memberi kuat? Itu persepsi. Yang memberi kekuatan itu Allah. Orang Arab baru belakangan tahu nasi, orang yang bawa orang India, orang Thailand, orang kita. Dulu orang Arab makan gandum. Itu sebabnya orang Arab hari ini penyakit gulanya hampir sama dengan orang Indonesia. Nasi kebuli itu bukan nasi Arab Pak. Nasi kebuli itu nasi orang India. Sayangnya nggak ada nasi liwet, nasi lemak di situ, nasi uduk kan. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, kalau tidak datang ke orang alim, kosongkan ilmu. Kalau mau datang kepada Rasulullah, gimana? Fanakan diri dalam cinta Rasul. Kalau hendak datang kepada Allah, gimana caranya? Tadi kosongin gelas. Kalau ke Allah masih kurang itu. Kalau kepada Allah, kosongkan dirimu sekosong-kosongnya, fanakan wujudmu sefana-fananya. Tapi dalam paham, zahirnya masih ada. Sehingga kalau kita zikir, kita faham, tambah faham, tidak sombong. Tapi kita katakan apa? Alhamdulillah Allah memberiku faham.
Kalau amalnya bertambah, nggak merasa jumawa, nggak merasa sombong, mengatakan aku ini ahli ibadah. Semenjak ngaji ke Kiai Fulan, Syekh Fulan, aku jadi ahli ibadah. Bukan itu tanda orang benar. Dari dulu penganut ajaran menyimpang, sholatnya banyak. Oleh karenanya, Syekh Muhammad Samman Al-Banjari, ya, yang ngambil ilmu secara rohani kepada Syekh Arsyad Al-Banjari, guru zohirnya lain. Syekh Muhammad Samman Al-Madani, apa kata dia? Jika engkau hendak datang kepada Allah, kosongkan wujudmu. Namun itu sulit dilakukan. Ini kan ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu nggak bisa kalau nggak lewat thariqah. Kembali kepada Imam Bahamuddin Shah Naqsyaband. Apa kata beliau? Jika engkau hendak mengingat Rasulullah, engkau tidak jumpa Rasulullah, gimana caranya? Hadirkan gurumu. Cari guru. Berarti cari guru wajib nggak? Cari guru wajib. Ini kalau mau sholat pasti ingat gurunya. Guru waktu dulu di taman Quran, ya. Kalau mau sholat ingatnya guru dulu ngajarin. Masih ingat? Setiap kali sholat kita ingat guru ngaji kita. Tapi kita baru berguru secara fisik, cara sholat fisik, belum cara sholat yang rohani itu. Maka mesti mencari guru yang membimbing sholat yang rohani itu. Nah, kembali ke ayat tadi, fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku ingat kamu. Kita ini di hadapan Allah tiada. Kalau Allah hendak mengingat kita, apa yang Allah ingat? Allah mengingat, menyebut-nyebut nama dan sifatnya sendiri yang ada pada diri kita. Nah, kajian malam tadi mungkin ada yang masih ingat, tubuh kita ini Allah ciptakan dengan namanya Al-Khaliq dengan lafaz kun, ya. Berarti pada tubuh ini mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ada nama Allah. Apa nama Allah? Al-Khaliq. Di situ Allah berikan banyak sifat. Di darah ini, di tulang kita semuanya ada nama Allah Al-Hayat, Al-Hayyu, yang maha hidup. Maka orang-orang dulu supaya hati hidup berselaras tubuh ini dengan qalbu, setiap subuh baca ya Hayyu ya Qayyum, ya, bi rahmatika astaghits, la ilaha illa anta. Di sini dibaca kan? Ya, itu wirid lama. Ada Syekh Katani mimpi. Dia mimpi ketemu Rasulullah, mengadukan, wahai baginda, hatiku keras. Kalau kajian hatiku tidak tersentuh. Apa jawaban Rasulullah? Bacalah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, la ilaha illa anta. 40 kali. Al-Qattani baca 40 kali, hatinya langsung lembut. Kalau orang terpilahan baca 40 kali, udah lembut loh. Ya, jangan disamakan, ya. Jangan disamakan. Ketika Allah mengatakan fazkuruni, ingatlah aku dengan wujudku, dengan sifatku. Azkurkum, aku akan ingat sifat dan namaku yang aku tajallikan, aku pantulkan, aku tampakkan padamu. Karena Allah tidak mungkin mengingat selain dirinya. Allah hanya mengingat dirinya sendiri. Kullu man 'alaiha fan, selain Allah itu binasa kecuali wajah Allah. Mana mungkin Allah mengingat yang binasa? Dia itu qadim. Apa arti qadim? Yang tidak berawal, baqi, yang tidak berakhir. Kita ini berawal tapi tiada akhirnya. Ruh kita, kalau tubuhnya ada akhirnya. Maka nanti kalau bapak ibu ini mati, ini bakal mati kan? Tubuhnya mati, jika Allah bangkitkan, itu bukan dengan tubuh ini lagi, dikasih tubuh yang baru. Tubuh ini nggak sanggup melewati padang mahsyar. Yang lama hanya satu, tulang ekor. Selebihnya sampai seluruh tubuh, itu tubuh yang baru.
Sehingga nanti jika disiksa di neraka, kepalanya sudah ditusuk, badannya ditusuk, nggak mati-mati. Nah, itu tubuh baru itu. Kalau nanti diberi nikmat di surga, dengan nikmat setinggi-tingginya, dia dapat menikmati. Di surga itu kerja kita, Pak, makan, minum, kawin. Makan, minum, kawin, jalan-jalan, makan, minum, kawin, jalan-jalan, begitu aja. Ya, itu kerjaan ahlu syahwat di surga. Yang dia nahan syahwatnya di dunia, dikasih syahwatnya di akhirat. Tapi orang yang kenal Allah di dunia, syahwatnya dikasih, ada syahwat tertinggi, syahwat ruh. Apa syahwatnya ruh? Syahwat tertinggi keinginan. Keinginan ruh itu apa? Tapi sebenarnya istilah ini nggak cocok karena ruh tidak bersyahwat. Cukup kita katakan kemauannya ruh itu apa? Ingin berjumpa Nabi Muhammad, menatap kepada Allah. Kalau orang awam nih ibadah, pengen masuk surga, pengen kawin, makan, minum, kawin, makan, minum. Bayangkan, Pak Haji, itu surga kalau orang jihad 72 bidadari, sanggup nggak? Ketawa deh. Itu ratu semua itu. 72 itu ratu semua. Belum dayang-dayangnya, belum pelayan-pelayannya. Itu pelayannya taruh di sini, orang tebilahan gila semua. Ibu-ibu cemburu semua, bapak-bapak ini gila semua, lupa sama bininya. Itu dayangnya taruh sini. Nggak mungkin punya kekuatan kecuali tubuhnya diganti. Ditiupkan lagi yang baru kepadanya, tubuhnya ini, ruhnya ruh yang lama. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sebenarnya nggak boleh dibuka siang hari ini ilmunya. Hati saya nolak terus Pak dari tadi nih. Tapi udah keceplosan. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku dengan sifat-sifatku, nama-namaku. Yang apa? Yang telah engkau rasakan pada dirimu. Kita nggak mungkin mengingat Allah dengan sesuatu yang kita nggak pernah rasakan dan kita kenal. Maka Allah akan sebut nama Allah itu dari diri kita. Maka setiap orang itu punya jodoh-jodoh zikirnya, Bapak Ibu. Jadi setiap orang ini zikirnya kadang beda-beda. Coba baca Asmaul Husna, baca Asmaul Husnanya, baca maknanya. Masing-masing kita akan punya pengalaman yang beda-beda. Kadang beda hari, beda rasa. Bacanya pelan-pelan, baca namanya, baca artinya. Baca namanya, baca artinya. Ini beda hari akan beda rasa. Coba lakukan itu berhari-hari. Misalnya lakukan 10 hari saja atau 40 hari lebih bagus. Nanti akan ada nama yang paling berkesan di hati. Berarti kita jodoh dengan nama itu. Inilah metode Imam Surawardi ketika mengajari orang zikir. Setiap orang ini punya jodoh-jodoh zikir. Lain dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW bilang kamu zikirnya ini, kamu zikirnya ini, gitu. Kalau setelah Rasulullah, kecuali wali al-Ghaus, ya, dia langsung tahu. Kalau wali al-Ghaus itu langsung tahu kamu cocoknya zikir ini, kamu cocoknya zikir ini. Nah, fazkuruni azkurkum. Jadi yang Allah ingat dari kita adalah nama dan sifat yang kita ingat dari Dia. Kalau kita nggak diingat Allah, kenapa kita nggak diingat Allah? Kita ini tidak pantas untuk diingat. Kullu man 'alaiha fan. Jadi jika kita begitu jangan ngomong kalau ketemu guru. Ya, ini mohon maaf tadi nggak bisa salaman semua. Ya, salaman itu ada adabnya, Pak. Kalau nggak dapat salaman juga nggak apa-apa. Ya. Memandang guru pun sudah cukup. Kalau ada yang ngomong begini nih, ini murid nih, ini udah berkali-kali, kalau bisa salaman dengan aku dia wali. Murid ngomong gitu, jamaah ngomong begitu, berarti standar jadi wali apa? Salaman sama? Ya, kalau ada di sini salaman sama dia aja ya. Nggak begitu kalau berguru, mau cari wali Allah nggak begitu. Mau cari kekasih Allah nggak begitu. Kekasih Allah itu orang yang kenal Allah,
yang berkasih-kasihan dengan Allah. Dulu ada santri kita begitu. Ya karena dia adabnya begitu, ya nggak jodoh sama kita. Apakah guru sedih begitu? Guru nggak sedih. Guru mah biasa aja. Orang kalau sudah ngambil ilmu jalan Rasulullah, dia harus siap dicaci, dimaki, dihina, dikhianati. Rasulullah pengkhianatnya 313, Pak. Dikit banyak. Tapi wali yang bersamanya juga 313. Perang Uhud berapa wali Allah bersama Nabi? 313. Munafiknya berapa di situ? 313. Musuhnya ribuan. Jadi wali ini seimbang dengan munafik. Ada hitung-hitungannya memang ya. Nah, Bapak Ibu Saudara makan Allah, kita tutup dengan satu hadis lah. Nah, pemahamannya kita gantung di situ. Jadi sederhananya apa? Ingat Allah dengan nama dan sifatnya. Nama dan sifat itu nanti dikenang ulang oleh Allah, bahwa nama ini berjodoh dengan kita. Jadi yang diingat Allah hanyalah nama yang ada pada diri kita, sifat yang terbit pada diri kita. Satu kali Abu Hurairah mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Idza qala 'abdi," jika hambaku berkata, "La ilaha illallah Allahu akbar." La ilaha illallah Allahu akbar. Qultu, aku menjawab, "La ilaha illa ana." Di riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan teman, "Sadaqa abdi, hambaku benar. La ilaha illa ana akbar." Tiada yang berhak disembah kecuali aku, tiada Tuhan selain aku, tiada yang benar-benar wujud dengan zatnya kecuali aku. Wa ana akbar, akulah yang paling besar. Setiap zikir dijawab, Pak. Apa kata Nabi lanjutannya? Idza qala 'abdi, jika hambaku berkata, "La ilaha illallah, lahul mulku wa lahul hamdu." Maka Allah menjawab, "Sadaqa 'abdi, hambaku benar." La ilaha illa ana, li alhamdu wa li al-mulk. Hambaku benar, tiada Tuhan selain aku, akulah pemilik semua pujian dan kerajaan. Begitulah semua zikir sampai terakhir. Apa kata Rasulullah SAW? Jika orang pulang-pulang kalimat la ilaha illallah dengan semua makna-maknanya, fa idza mata, ya, jika dia mati dalam membaca itu, lam tamsashun nar, dia tidak disentuh oleh api neraka. Kalau dalam riwayat Imam Tirmizi dikatakan, man qalahu fi maradin, siapa yang membacanya dalam keadaan sakit, wa mata bihi, lalu dia mati dalam keadaan baca itu, maka la yadkhuluhu an-nar, la yadkhulun nar, dia tidak masuk neraka. Hadis ini riwayat Imam Majah, An-Nasa'i di Amal Yaumi wa Lailah, At-Tirmidzi di Jami' As-Sahih. Hadis ini hasan. Artinya apa? Semua zikir kita langsung dijawab oleh Allah. Cuma terdengar enggak, Pak? Enggak terdengar. Kenapa? Karena masih pakai telinga ini, masih pakai pendengaran ini, belum aktifkan pendengaran yang rohani itu. Itu asbabnya kita tidak merasakan berdialog dalam zikir. Inilah yang membuat orang sibuk berzikir banyak-banyak tapi tidak ada rasa. Sibuk nyebut Allah dengan 70.000 kali 7, tapi nggak ada. Hanya terbakar dengan kalimat, tapi hasilnya binasa. Malah tambah sombong. Aku ini orang paling banyak zikir setembilahan. Nah, itu ngomongnya. Itu yang terjadi pada orang yang berzikir tapi tidak kenal makna. Tentu lebih baik kenal maknanya, tahu isinya, banyak zikirnya. Itu orang yajma' fadlain, dia mengumpulkan dua keutamaan. Berdasarkan ini semua,
oleh-olehnya buat kita ya, kalau mau tidur atau lagi badan sudah mulai sakit-sakit, jangan putus baca la ilaha. Bacanya jangan lagi hanya dengan lidah, ikut sertakan kolbu. Kalau orang sakaratul maut, sakarat mabuk, maut mati, mabuk mati. Jangankan mabuk mati, mabuk sakit perut, orang masih zikir nggak lidahnya? Susah zikir sudah. Ya, orang mau di apa namanya? Kalau mau operasi itu dibius, udah nggak ada zikirnya, malah gelisah masuk ke dalam. Gimana caranya? Aktifkan kolbunya berzikir. Sebut nama Allah banyak-banyak. Allah, ya Allah. Baca 3 kali baru baca la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang nanya, guruku ngajarkan nggak usah zikir la ilaha Allah, Allah Allah aja. Karena kalau mati pas baca la ilaha mati ateis. Gurumu nggak ngaji marifat. Ya, kenapa? La ilaha itu namanya nafi isbat. La ilaha meniadakan, illallah menetapkan. Sebelum meniadakan selain Allah, tetapkan dulu di kolbu. Maka dalam hati seperti ayat Al-Kursi, Allahu la ilaha illa hu. Allah dulu baca di kolbu, baru baca la ilaha illallah. Gitu cara zikir. Jadi nanti mohon maaf, saya nggak tahu ini imam masjidnya yang mimpin zikirnya sudah bertarekat atau belum. Semoga sudah. Sudah Pak Haji? Sudah ya. Jadi sebelum afdalul zikri, kolbunya sebut nama Allah dulu sebentar saja. Sebut Allah, Allah 3 kali saja. Baru afdalul zikri la ilaha illallah, gitu ya. Seandainya yang baca mati saat baca la ilaha, ini kan seandainya di kolbunya sudah Allah, tapi sepengetahuan kami tidak ada sejarahnya Allah membiarkan orang mati waktu baca la ilaha, nggak ada. Pasti meninggalnya waktu Kenapa? Karena zikir itu Allah yang bantu. Nabi sendiri berdoa, ya Allah bantulah aku mengingat Engkau. Berarti kalau orang berzikir itu tanda-tanda dia sedang dibantu oleh masa Allah bantu setengah-setengah. Ya bantu-bantu setengah itu orang-orang kita. Ya, Allah kalau bantu full, nggak ada bantu setengah-setengah. Maka jika Allah mengizinkan seorang baca la ilaha, pasti disempurnakan illallah. Ya. Saya tutup dengan kisah Imam Shibli. Ya, Shibli ini lain, sama dengan Naqsyabandi. Dia lagi asik zikir Allah, Allah, Allah. Lagi menatap, merasakan yang punya nama. Muridnya tidak mengerti orang, dia lagi asik. Gurunya lagi asik. Terlihat lagi sakarat, kakinya sudah dingin. Maka muridnya berinisiatif mentalkin gurunya. Waduh, murid mentalkin. Nggak boleh murid mentalkin guru kecuali gurunya berpesan, kalau aku sakarat tolong talkinkan aku seperti aku talkinkan kamu. Tolong ajarkan aku, ingatkan aku zikir seperti aku ingatkan kamu. Kalau enggak, kita biarkan dia. Paham ya? Harus wasiat dari guru. Kalau enggak, anaknya yang boleh, kita enggak boleh. Su'ul adab nanti takutnya nanti. Kejadian seperti Imam Shibli. Dia sedang asik menatap nama Allah yang punya nama, muridnya mengatakan, wahai Tuan Syekh, bacalah la ilaha illallah. Dia bilang, diam, aku sedang yang punya nama, jangan bersama dengan punya sifat. Aku sedang bersama yang kau sebut-sebut itu. Muridnya menyebut nama Allah, bertuhannya baru sampai di lidah. Sedangkan beliau sudah merasakan bersama dengan Allah itu. Jadi kalau dengan guru, kita lihat-lihat, nih beliau punya wasiat nggak sebelum dia sakaratul maut, ya. Tapi kalau saya sampaikan kepada orang yang ngambil talqin kepada saya, jika jumpa saya lagi sakarat, tolong talqinkan saya seperti saya talqinkan kalian. Ya. Siapa tahu saya lagi lupa, ya. Kan nggak tahu kita ya. Cukup Pak Haji ya. Dan kesimpulannya apa? Mustahil mendapatkan ilmu tentang Allah
ilmu tentang la ilaha illallah, tentang cara mengingat bukan dengan pikiran ini tapi dengan rohani, kecuali ketemu orang yang sudah berjumpa dengan Allah. Yang sudah jumpa dengan Allah siapa? Ya, udah jumpa dulu dengan Nabi Muhammad? Belum? Sudah jumpa Nabi Muhammad belum? Belum? Belum ya? Terus gimana kamu? Carilah orang, cari dua jenis orang. Pertama, orang yang bersanad kepada Rasulullah, bersilsilah, bukan bernasab saja. Bernasab, jasad yang bernasab. Kita nggak ikut debat-debat nasab. Cari orang yang ilmu zikirnya bersilsilah kepada Rasulullah. Yang kedua, ini yang paling penting, carilah orang yang sudah fana karam pada nur Nabi Muhammad SAW. Maka orang ini jika Nabi jumpa Allah, dia jumpa Allah juga. Jadi adakah selain Muhammad, selain Nabi Muhammad jumpa Allah? Ada. Tapi orangnya sudah karam dia sudah fana dia tidak merasa jumpa. Situlah dulu, nanti tambah lama lagi. Masih jam 11 nih Pak Haji, ini gimana ini Pak Haji? Jamnya masih jam 11 itu. Ya, jam 2. Ada pertanyaan kah? Kalau ada pertanyaan, dari pertanyaan kita buka. Ada? Silakan. Pakai mic-nya. Tapi yang langsung tutup poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya juga agak dekat. Mungkin pertanyaannya juga kepada channel kita, apa bedanya antara puasa dengan buku? Apa? Perbedaan antara puasa dengan buku. Kalau saya pernah dengar dari bagian Nubuwah dan biasa. Oke. Ente mau debat lagi mana ya? Iya, itu kan lagi debat itu, ya. Lagi debat di Madura itu. Kayak tanya ente mau debat lagi mana? Oke. Antara ahli hadis dan ahli akidah itu agak berbeda cara memahami teks. Ahli hadis itu kadang menyamakan antara bi'sah dan nubuwah, padahal itu berbeda. Bedanya dari riwayat ahli hadis itu sendiri. Nih, perhatikan Nabi mengatakan apa? Hadis Imam Abu Nuaim, hadisnya Hasan. Kuntu awwalan nabiyyina fil khalq wa akhiruhum fil ba'ts. Ini perbedaannya di sini. Dan ini disahihkan oleh para imam ahli hadis, minimal hadisnya Hasan. Kuntu adalah aku nabi pertama, tapi di bi'sah terakhir. Tuh, beda toh? Wa akhiruhum fil ba'si. Aku nabi pertama, tapi yang terakhir di bi'sah. Wa akhiruhum fil ba'si. Imam Al-Baihaqi waktu nulis Dalail Nubuwah tidak membedakan itu, makanya banyak yang kemudian ambigu, karena beliau memang bukan tugasnya untuk membedakan, dia tugasnya cuma meriwayatkan hadis. Apalagi dinukil dari Ibnul Munzir. Kata Ibnul Munzir, ya, dengan sanadnya, wa bu'itsa fil arba'in, Nabi Muhammad diutus bu'itsa fil arba'in. Semua orang juga tahu Nabi bu'itsa, diutus di bi'tsah. Terus ketika Nabi waktu kecil dibedah dadanya, beliau sadar gak beliau ini seorang Nabi? Sadar. Itu disebutkan di riwayat Abu Darda. Ada di riwayat Imam Darimi. Darimi ini punya kitab Musnad atau Sunan Darimi. Dia wafat setahun sebelum Imam Bukhari. Imam Bukhari wafat 256, dia 255. Sama-sama wali Allah dalam ilmu hadis. Meninggal Darimi, sampai kabar ke Bukhari, Bukharinya senggukan nangis Pak, karena teman sepengajian. Dari kota Bukhara mereka ngaji sampai ke berbagai negeri barengan Imam Darimi ini. Imam Darimi nukil riwayat ini. Sahabat tanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu, kapan engkau tahu engkau seorang nabi?
Nabi jawab saat dadaku dibedah. Kan ceritanya panjang itu, lihatlah diri sendiri ya. Maka Nabi membedakan antara nubuahnya dan bi'tsahnya dan diutusnya sebagai rasul. Apa perbedaannya? Nubuat itu artinya orang yang dikabarkan tentang ma'rifatullah. Kalau bi'tsah, orang yang diutus membawa risalah syariat. Itu sebabnya dari tahun pertama sampai 40 tidak ada syariat yang Nabi ajarkan. Tidak ada syariat. Tapi Nabi pernah syirik kan? Enggak. Nabi tidak pernah syirik. Kenapa? Sudah masuk nur tauhid dalam dirinya. Sayyidah Aminah mengatakan, ya ketika aku melahirkan anakku ini, ra'aitu nura, aku melihat nur. Kalau ibu waktu lahiran lihat apa? Darah. Betul? Kalau ada, mungkin ada Aminah baru, lampu ditaruh di bawahnya. Jadi sederhana sekali, nubuat dalam kemakrifatan tauhid, risalah, tugas bawa syariat. Orang nggak cukup hanya kenal Allah, dia harus tahu cara menyembah Allah. Itulah gunanya syariat. Itu gunanya syariat hadir. Ya, begitu Pak ya. Sudah clear? Aman. Berarti sebelum 40 Rasulullah sudah Nabi. Bahkan Nabi sudah Nabi sebelum langit bumi dicipta. Ya, dalilnya riwayat Abdul Razak. Ini kan banyak ahli hadis bilang dhaif. Mereka nggak jumpa manuskripnya yang sudah diteliti ulang oleh Al-Himyari, ulama dari Timur Tengah juga. Ketemu manuskripnya yang kita baca lagi Maulid. Bertanya Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah, apakah yang pertama Allah cipta? Apa jawaban Nabi? Hadis ini didhaifkan oleh ustaz-ustaz hari ini. Ya, bahkan ada syekh kakek guru kita juga ada yang mendhaifkan dulu, tapi karena manuskripnya dia belum sampai ke dia. Awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir min nurillah. Yang pertama Allah cipta adalah nur Nabi engkau, hai Jabir, dari nur Allah. Hadis ini ada di kitab namanya Musannaf Abdul Razzaq. Musannaf Abdul Razzaq itu manuskripnya tua sekali, karena ini orang sezaman Imam Syafi'i, orang San'ani. Jadi temuan kalau kayak Datuk Sapati punya buku ya salinan tangan itu hilang satu bab. Hilang apa? Satu bab hilang. Dan yang hilang itu salah satunya hadis ini. Diteliti ulang oleh Syekh Al-Himyari, ketemu. Tapi guru saya dari Suriah nolak lagi, wah itu bukan manuskripnya. Itulah perdebatan ilmu. Coba perhatikan. Imam penemu hadis-hadis palsu, Ibnul Jauzi, abad ke-5 Hijriah, 6 Hijriah. Ibnu Salah, ahli hadis. Imam Iraqi, Subki, pakar ahli hadis. Sampai Imam Suyuti terakhir, Ibnu Hajar dan gurunya tidak pernah menyebutkan di kumpulan kitab mereka bahwa ini adalah hadis palsu. Kenapa? Disebutkan dalam kitab memang ini riwayat Abdul Razzaq. Jadi mereka punya kumpulan hadis-hadis palsu dan tidak ada. Di kitab Al-La'ali Al-Masnu'ah Imam Suyuti ini yang terakhir paling bagus nulis tentang hadis-hadis palsu, hadis ini tidak ditemukan sebagai hadis palsu. Ya, barangkali itu ya. Jadi jangan khawatir baca Maulid Nabi yang ada hadis tentang Nabi Muhammad adalah Nabi pertama, awwalu ma khalaqallah nura nabiyyika ya. Tapi yang sahih tentang itu cuma satu hadis itu aja. Tentang hadis awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya apa? Bukan itu. Laulaka ya Muhammad ma khalaqul aflaq, itu hadis palsu. Itu hadisnya palsu. Cukup dikatakan ilham Syekh Abdul Qadir, ilham Ibnu Sab'in, ilham Ibnu Arabi, ilham ulama, bukan sebagai hadis. Itu bedanya. Gitu Pak ya? Terjawab? Alhamdulillah. Ada lagi? Tafadhal. Sebentar Pak. Nanti khusus buat Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dahulu kami mendoakan beliau semoga selalu sehat dan bisa mencerahkan masyarakat dan umat pada sekarang. Amin. Yang ingin saya tanyakan adalah salah satu keberkahan ilmu yang kita tuntut, yang kita pelajari itu selalu menghadiahkan kepada guru-guru yang berjasa dan pahala yang tidak terputus-putus. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal tatkala dia mendoakan gurunya Imam Syafi'i sampai 40 tahun tidak pernah terlepas. Dan ingin kami tanyakan ya, bagaimana cara terbaik untuk menghadiahkan pahala kepada guru-guru yang mengajarkan ilmu kepada kita. Dan begini ya, ada satu amalan yang sering saya kerjakan tatkala misalnya sembahyang maghrib, zikir panjang, sembahyang sunnah. Setelah itu imam berdoa. Setelah imam berdoa, saya pun berdoa lagi. Apa doanya? Ya Allah, sampaikanlah sebisa pahala amal ibadah yang saya kerjakan ini, ya Allah, dari awal sampai akhir, juga pahalanya kepada Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, kepada kedua orang tua saya dan guru-guru saya. Perbuatan seperti ini dia apakah sahih atau tidak sahih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi konfirmasi amalan ya. Bagus. Kalau orang yang membatalkan Fatihah sampai doa sampai amal sampai, saya bingung dia pakai mazhab yang mana. Karena semua imam mazhab, bahkan Imam Syafi'i yang diriwayatkan katanya nggak sampai, ternyata diriwayat belum mengatakan sampai. Tapi kelompok yang biasanya mengatakan tidak sampai itu mengikuti manhaj Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Tapi Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim mengatakan wasal, sampai. Gak percaya buka kitab Ar-Ruh dan kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Orang kan gak percaya dengan Ar-Ruh nih, ya bacalah kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ya, penelitian kita waktu masih S1 dulu itu. Saya semester 2 sudah nulis buku Pak, tapi bukunya hilang. Ya, tentang dalil-dalil beraswajah. Ya, komputernya ganti, filenya hilang. Itu tebal sekali. Semua teks yang ada di Quran, Sunnah, kalam-kalam Ibnu Taimiyah, kalam Subki, kalam-kalam masuk semua itu. Sudah ditulis bahasa Indonesia. Untuk menulis lagi agak berat. Karena bosan juga nulis-nulis dalil-dalil itu, debat lagi kita, bahsul masalah lagi kita. Ibnu Qayyim bahkan nulis satu bab khusus dalam kitab Ar-Ruh yang itu diulang lagi oleh muridnya, pengarang syarah Tahawi yang syarahnya agak sedikit bermasalah, tapi dalam bab ini oke. Namanya Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Dia buat masail. Apa masail di situ? Kalau kita kirim Fatihah, kita kirim Fatihah ke 4 imam, 4 orang. Itu Fatihah nyampe dibagi 4 atau masing-masing dapat? Itu dibahas sama dia, Pak. Ibnu Qayyim, Imam Salafi bahas itu. Tapi intinya sampai. Berapa sampainya itu yang didebatkan. Kalau Imam Syafi'i ada kaul yang tidak tepat dinisbatkan ke beliau, lalu diyakini oleh salah satu periwayat mazhab Syafi'i. Tapi itu sudah dikoreksi. Ketika menjelaskan tentang ya, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak adalah bagi manusia kecuali apa yang dia lakukan. Lalu dinisbatkan ke Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i bukan lagi sedang menolak amalan sampai, tapi lagi mengomentari ada satu kejadian. Nanti di lain waktu saya jelaskan, itu ada di kitab Ikhtilaful Hadis ya. Agak panjang apa aja yang dijelaskan oleh beliau. Intinya 4 mazhab sebenarnya ijma bahwa amal seperti itu sah dan sampai. Ya, sah dan mau dia imam salafi ataupun imam aswajah sama. Cuma yang ngaku-ngaku kelompok sana dia bilang nggak sampai, ya urusan dia itu.
Ya, kita nggak perlu debat juga. Kalau dia nggak percaya juga, suruh dia mati dulu. Ya, baru kita kirim. Tapi ini rahasia. Sebenarnya orang hidup pun bisa merasakannya kalau dia telah merasakan mati sebelum mati. Kalau yang belum merasakan mati sebelum mati, dia bisa lewat ingatan saja. Dikirim Fatihah orang set gitu doang. Ya, cuma kalau dia telah merasakan ilmu mati sebelum mati, dia bisa ngerasain, bahkan bisa tahu siapa yang kirim. Cuma kadang-kadang karena hidup dia sibuk, masalah dia banyak, sudahlah, cekin lagi. Itu yang disebut rabithah. Ya, gimana caranya membalas jasa guru itu ya? Kalau guru mati kirim Fatihah, baca Quran, khataman zikir. Kalau orang tarekat itu ada khatam khojakan, khatam Quran. Kalau guru masih hidup jangan kirim Fatihah doang, Pak. Minta rekeningnya. Serius. Serius Pak, saya serius ngomong ini. Guru-guru ini energi rohaninya sudah banyak untuk kita. Lah kita cuma terima kasih. Ini nggak sopan itu. Kalau kita punya guru, senangkan guru kita. Gimana mau dapat syafaat nanti di akhirat ke Rasulullah? Sahabat itu datang ke Nabi, Buraidah, Umar, Utsman, Ali, semua datang. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, kami ini milikmu, harta kami milikmu. Sanggup ente jadi sahabat Nabi? Berguru pun sanggup dipanggil guru cuma untuk kerja bakti. Saya sibuk. Dipanggil guru, ayo kita dakwah. Saya punya anak bini. Begitu terus. Ya, saya nyaksin dengan mata kepala saya orang berguru bertarekat di Padang nih, saya bukan di Jawa, bukan di Tembilahan, saya nggak tahu di Tembilahan. Dia ngeles sama gurunya. Nggak masuk akal gini-gini. Menyaksin sendiri. Orang-orang dekat kita dulu. Jadi walaupun di Sumatera Barat itu tarekat Naqsyabandiyahnya kuat, Samaniyahnya kuat, ya, Syatariyahnya kuat, Asaliyahnya kuat, Rifaiyahnya ada, Syaziliyahnya pun ada. Tapi apa yang kurang? Orang hanya mau menerima dari gurunya, tapi tidak mau berkorban untuk gurunya. Dia lupa berkorban untuk guru. Itu latihan korban untuk Nabi Muhammad SAW. Ini bukan lagi bela-belain mursyid ya, tapi ini faktanya ini. Ya, orang kalau tidak ada berkorban, nggak ada cinta. Korbankan waktu. Makanya ibu-ibu ini kalau suaminya ngaji jangan diprotes ya. Walaupun pulang jam 12, jam 2, yang penting jelas dia ngaji ya. Iya Pak ya. Biarkan dia sibuk. Sama kita dia sudah terlalu lama. Biarkan dia mengenal Allah cinta sejatinya, Rasulullah cinta sejatinya. Jadi kalau guru masih hidup, bantulah materinya, bantu hidup dia, bantu keluarganya. Guru sudah meninggal, kita kirim doa, kirim Al-Fatihah, kirim khataman-khataman zikir. Maka beruntunglah orang berthariqah. Ini kabar gembira. Di dalam thariqah itu yang didoakan tidak hanya guru, murid, orang yang khidmat, keluarga guru, kawan guru. Ya. Kita kalau selesai khataman zikir kita doa Allahumma ausil misla sawabi ma qara'na, sama dengan yang tadi. Ya Allah, sampaikan semisal pahala yang kami baca dari bacaan ini, bacaan itu, bacaan ini, bacaan itu kepada silsilah guru kami sampai ke Rasulullah, semua para nabi, murid-muridnya, anak-anaknya, istrinya, ya, kawannya, saudaranya, orang yang membantunya, orang yang menyokongnya, semuanya dapat. Semuanya dapat. Itu orang berthariqah. Ahli fikih nggak gitu-gitu amat sama gurunya, karena gurunya aja dia debat. Ya, menurut guruku begini, menurut aku begini, kan kita ahli fikih. Kalau orang tasawuf tidak, dengan segala perdebatannya beda dengan gurunya. Fatihah dia tidak putus-putus. Ya, tiap hari kita baca doa untuk guru kita yang masih hidup. Ya, kalau masih hidup Fatihah plus rekening. Ini bukan canda, ini saya serius. Ya, guru butuh nggak duit dari kita? Enggak. Itu cara cari perhatian guru. Paling mau guru dibagi-bagi lagi nanti. Ya, bikin surau sama dia, bikin pesantren sama dia, nggak dimakan juga. Ya, ada murid suuzon sama guru, ada
ya. Dulu saya ini kan pernah mau bikin pesantren besar, Pak. Itu muridnya ngomong ini, "Ntar Buya ini kalau mati, saya masih hidup, Pak. Ntar Buya ini kalau mati turun ke anaknya." Ya Rob, tanah zakat mana ada turun ke anak? Gurunya masih hidup di depan dia seuzon. Itu tanah saya balikin semua. Nih tanah, bil, gitu. Aku nggak butuh tanahmu. Dia kira bikin pesantren itu nyenangin ustadz. Enggak, kita ini terbebani ngurusin pesantren, Pak. Tanya semua kiai yang berpesantren. Waktu istirahat dia berkurang, waktu dia dengan istrinya berkurang, waktu dengan anaknya habis. Coba tanya semua orang pesantren yang punya kiai. Kiainya begitu. Coba kalau antum punya pesantren, begitu juga sama. Punya majelisnya begitu, punya suraunya begitu, gimana punya pesantren? Kalau pesantren orang sowan 24 jam. Jadi sama guru tuh jangan manusiawi manusia amat, rohani sama guru, jangan jangan hanya insani, harus rohani. Itulah yang terjadi pada para sahabat Nabi. Maka mereka nyawanya untuk Nabi, hartanya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nggak ada yang sanggup cintanya sahabat. Makanya Ibnu Umar mengatakan, kalian ini mau beramal seperti gunung Uhud, tidak ada satu amal kalian yang menyamai sahabat Rasulullah. Nggak ada satupun. Cintanya aja kita nggak paham, Pak. Kok bisa ada orang mau ditombak, dia taruh badannya depan Nabi, Nabinya nggak tersakiti, dia yang mati. Ada sahabat mau dibunuh malam itu, dia gantiin tubuhnya jadi tubuh Nabi di situ. Sayyidina Ali orangnya. Ya, nggak ada orang seperti sahabat hari ini, nggak ada sama sekali. Ente berani nggak punya guru begitu? Derita-derita dia aja lah. Ya, gitu aja kan. Aku juga punya kesibukan sendiri. Gitu kita kalau sama guru. Nggak bisa mengerti bab cinta ini kecuali orang yang pernah merasakannya, terhubung kepada mereka. Ya. Wassalamualaikum. Terakhir Pak Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Ahzab 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini pernah kami baru pada perguruan ditanya oleh salah seorang mahasiswa, Nabi Muhammad itu tinggi dari Allah. Saya terkejut. Apa alasannya? Karena Allah berselawat atas Nabi. Ketika juga malaikatnya. Waktu itu saya jawab, setelah saya kemudian Allah tolong bantu jawabannya. Sudah jawaban itu adalah sesuatunya rahmat, semuanya itu ibarat kepada Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril menyampaikannya. Apakah bisa diterima dengan jawaban itu? Dan ini adalah riset dan kita urusan ustaz, perlu ustaz dan lainnya urusan kita. Kalau itu kita pakai, insya Allah sebagaimana kita di kebun-kebun. Jadi ustaz itu tak payah dia jelas dan makanan lain. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum. Jadi ada yang nanya di Pekanbaru ya? Ngeri kali orang Pekanbaru nanya begitu. Allah. Orang Injil juga punya, tapi punya di Pekanbaru sama-sama. Oh gitu. Orang Inhil juga? Udah gawat kali orang Inhil ya. Ini dia keracunan makrifat namanya itu. Karena Allah bersalawat ke Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad lebih tinggi dari Allah gitu ya. Keracunan itu. Kita bekam dulu isi otak dia itu. Kalau mau memahami kalam Allah, tanya kepada kekasih Allah, kepada wali-wali Allah. Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya hal yang kira-kira mirip. Loh, kok Allah bersolawat gitu? Apa jawaban Ibnu Abbas? Solawatnya Allah adalah anugerahnya kepada Nabi Muhammad. Solawatnya malaikat, istighfar dan doa rahmatnya untuk Nabi Muhammad.
Salawatnya orang beriman memohon syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba baca sallallahu ala Muhammad. Coba terjemahin yang bahasa Arab bisa. Sallallahu fi'il shalla, Allah fa'il, fi'il perilaku, Allah pelaku, ala Muhammad kepada Nabi Muhammad objek jar majrur. Allah bersolawat kepada Nabimu. Jadi yang bersolawat kita atau Allah? Coba lagi. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada Nabimu. Itu yang salawat Allah apa kita? Nah kita. Coba lagi. Allahumma, ya Allah, sholli, mohon turunkan salawat rahmat kepada Nabimu. Berarti yang bersolawat siapa? Paham gak nih? Sallallahu ala Muhammad, semoga Allah bersolawat kepada Muhammad. Jadi yang bersolawat siapa? Jadi kenapa kita baca begitu? Kenapa kita nggak bilang usolli ala Muhammad? Aku bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Solawat kita itu tidak layak sampai ke Nabi Muhammad. Yang layak sampai hanya rahmatnya Allah. Solawat itu artinya rahmat, kasih sayang yang terlimpah. Terlimpah ruahlah salam kasih sayang Allah kepada Nabimu. Lalu kalau kita baca, kita ini lisan milik Allah atau milik kita? Tubuh milik Allah atau milik kita? Ruh milik Allah atau milik kita? Maka orang yang bersolawat, dia sedang disertakan dalam solawatnya Allah ke Nabi Muhammad. Beruntunglah orang yang disertakan oleh Allah dalam solawatnya. Paham gak maksudnya? Maka orang yang dapat syafaat itu yang disertakan baca, diikut sertakan membaca. Jadi ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ikut sertalah engkau dalam sholawatnya Allah, gitu maksudnya. Paham? Itu yang disebut fana fi Sayyidina Muhammad, fana karam cinta larut dalam Sayyidina Muhammad SAW. Ya, kalau salawat tidak berkesan, baca begini: ya Allah, sampaikan salawat ya dari rahmat Allah yang engkau, rahmat engkau yang kau tumpahkan ke kolbuku kepada kolbu Rasulullah, dari akalku kepada akal Rasulullah, dari jasadku jasad Rasulullah, sehingga kolbu kita, pikiran kita, jasad kita betul-betul dapat limpahan 10 kali lipat dari rahmatnya Rasulullah SAW. Ya, ada yang disebut namanya salawat madadur ruh. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad salatan astabittu min ruhihi ila ruhi, min aqlihi ila aqli, min jasadi ila jasadi, min lisani ila lisani, min lahmihi ila lahmi. Banyak itu ya, disebut salat madadiyah. Ya Allah, mohon sampaikan salawat kepada baginda, salawat yang terlimpah dari ruhnya kepada ruhku, kalbunya kepada kalbuku, yang akalnya kepada akalku, jasadnya kepada jasadku, darahnya kepada darahku. Terus semuanya disebut. Ya, coba rasakan kalau salawatnya nggak terasa, baca dengan cara begitu. Nanti akan ada rasa yang bertambah, yang tak ada ujungnya, tak terkira, cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, barangkali sudah lah ya, udah jam 3 kan? Sudah lah itu, jamnya sudah mati nih Pak Haji. Ya. Apa tuh? Buat Pak Haji lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Itu juga sah. Karena Allah bertanya, bisa jawab Allah itu tidak awal, tidak akhir. Nabi Muhammad awal dan akhir. Akhirnya mereka diam. Apakah betul jawaban itu? Konfirmasi lagi. Ya. Al-awwal itu juga nama Nabi. Maksudnya makhluk pertama, nur pertama, an-nur al-awwal. Kalau Allah al-awwal, awalnya tiada berakhir, tiada berawal, tiada bermula. Al-akhir, akhirnya tiada kesudahan. Kalau Rasulullah huwal awwal, dia tajallinya Allah yang maha awal. Itu mahasiswa suruh ngaji tasawuf.
Ya, karena jawaban begitu nggak ada di akidah. Kalau di akidah berantem, kalau di tasawuf beres nanti. Kamu nih salah bahasa. Saya kasih tahu kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Ya Allah, berilah sholawat kepada Muhammad di al-awwalin. Itu kurang keren itu, masih ada lebih keren lagi sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Al-mawsuf bil awwaliyah, al-mawsuf bi taqaddum wal awwaliyah, ada di Barzanji. Ya Allah, sampaikanlah salawat kepada Muhammad yang disifati dengan taqaddum dan awwaliyah. Beda bil qidam. Nabi itu taqaddum bukan qidam. Yang disifati dengan taqaddum bukan kekodiman. Apa arti taqaddum? Yang pertama kali Allah wujudkan, hembuskan. Kalau Allah qadim, Nabi mutaqaddim. Itu bedanya. Wal awwaliyah disifatkan dengan awalnya Allah, diberikan ke Nabi Muhammad, disebut awwali. Dan beliau mengatakan, ana awwalu man tanshaqqu ahlul ardh. Di saat semua alam hancur, yang pertama dibangkitkan aku. Jika ngikutin ayat Quran, Allah itu membangkitkan sebagaimana Dia menciptakan. Yang pertama Allah bangkitkan Nabi Muhammad. Berarti yang pertama Allah ciptakan Nabi Muhammad, gitu. Semoga Allah Ta'ala berkahi kita semua. Kalau ada mahasiswa gitu, kadang lagi ngecek-ngecek Pak Haji aja itu. Jadi waktu itu Buya saya bilang, dasarnya pergilah sembahyang di Masjid Agung. Imam biasanya baca, kalau misalnya di Muhammad, sebagai doa. Sebagai doa, penutup, pembuka doa dan penutup doa. Ya, kita bacalah itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa sholli ala sayyidina fil akhirin wa sholli ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Salat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman wa Rahim ya Karim ya Azim ya Fattah ya Fattah ya Awwal ya Akhir. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad awwal al-awwalin akhir al-akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan nastamiddu min ruhi ila ruhina wa min aqli ila uqulina wa min jismihi ila ajsamina. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sampaikanlah berkah salawat dan salammu kepada ruhaniah Rasulullah SAW sehingga melimpah kepada ruhaniah kami yang sedang terhijab. Sampaikan juga ya Allah kepada kalbu beliau yang bercahaya sehingga menerangi kalbu kami yang gelap. Ya Allah, sampaikan juga kepada jiwa nafsiyah Rasulullah yang terkontrol, terdidik, tertazkiyah sehingga sampai mengalir nurnya kepada jiwa kami yang sulit diatur, jiwa kami yang masih nafs ammarah bisu.
Allahumma ya Allah, sampaikan salawat salam kepada akal Sayyidina Muhammad sehingga mengalir nur kecerdasannya kepada kami, kepada keluarga kami, anak-anak keturunan kami. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, wahai yang membolak-balik hati, wahai yang menggerakkan semua hati, sarrif qulubana ilaik. Ya Allah, gerakkan hati kami hanya untuk menatapmu ya Allah, hanya untuk mencintai kekasihmu Rasulullah SAW, hanya untuk bertemu kekasih-kekasihmu, awliya-awliyamu. Ya Allah, dimanapun kami berada, bekerja, dimanapun kami mengabdi, jadikan hati kami selalu terpaut hanya kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya Jabbar ya Qahar, bijabrika ya Allah, dengan Jabbarmu ya Allah, mohon ubahlah jiwa kami yang keras menjadi lembut, ubahlah Allah hati kami yang gelap menjadi terang benderang, ubah ya Allah pikiran kami yang sempit menjadi lapang, ya Allah ubahlah ya Allah jiwa kami yang pemarah menjadi penyabar, ya Allah ubahlah ya Allah rezeki kami yang sempit menjadi berkah ya Allah, lapang sehingga kami dapat berbagi ya Allah, dapat berjuang bersama kekasih-kekasih Allah. Allahumma ya Allah, berkahi guru-guru kami, berkahi pemimpin-pemimpin kami, berkahi negeri-negeri kami, sehingga kami aman dalam menyembah Engkau, sehingga kami tenang dalam menuntut ilmu tentang Engkau. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib.